Satu orang terbunuh, satu orang melarikan diri, dan satu perempuan turut pergi bersama sang pembunuh. Bukan karena paksaan. Ini bukan film. Ini bukan fiksi. Ini adalah peristiwa nyata. Tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Pembunuhan pertama di muka bumi. Ia adalah putra pertama dari Adam alaihissalam dan Hawa. Dan dalam video ini, kita akan membahas mengapa ia sampai membunuh adiknya sendiri, serta mengapa setelah peristiwa itu, ia justru pergi bersama kembarannya. Saksikan hingga akhir, hanya di AI Stories and Beyond. Subscribe, like, and share. Dan seperti yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, bumi pada masa itu masih sangat berbeda. Setelah Adam dan Hawa dipertemukan kembali, mereka memulai kehidupan baru. Mereka bukan lagi berada di surga, tetapi di sebuah tempat yang penuh dengan tantangan. Tempat itu adalah bumi. Di tempat itulah sejarah umat manusia dimulai. Dan tidak lama kemudian, Hawa mengandung, lalu mengandung lagi dan lagi. Setiap kali Hawa melahirkan, selalu kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Kelahiran pertama, Qabil dan kembarannya, Iklimah. Kelahiran kedua, Habil dan kembarannya, Labuda. 4 anak, 2 pasang anak kembar. Tahun demi tahun berlalu, hingga 2 pasang anak kembar ini beranjak dewasa. Dan disinilah masalah mulai muncul. Allah menetapkan aturan untuk generasi pertama ini. Anak kembar dari kelahiran yang berbeda boleh menikah satu sama lain. Artinya, Qabil bisa menikah dengan Labuda, kembarannya Habil, dan Habil bisa menikah dengan Iklimah, kembarannya Qabil. Tapi ada satu hal yang perlu kita tahu tentang Iklimah. Iklimah jauh lebih cantik dari Labuda, dan Qabil tidak terima. Kenapa dia harus menikahi Labuda sementara Habil menikahi Iklimah? Adam alaihissalam sudah mencoba menjelaskan. Ini aturan dari Allah, bukan keputusan sembarangan. Tapi Qabil tetap tidak mau terima. Ego sudah terlanjur berbicara lebih keras dari akal sehat. Adam alaihissalam kemudian mengusulkan satu cara. Keduanya harus mempersembahkan kurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, dialah yang berhak menikahi Iklimah. Habil adalah seorang penggembala. Ia memilih hewan ternak terbaiknya untuk dipersembahkan dengan sepenuh hati. Qabil adalah petani. Ia juga membawa hasil panennya, tapi hanya yang biasa saja, yang sudah tidak terlalu ia butuhkan. Dan hasilnya, api dari langit turun menyambar kurban Habil, tanda diterima. Semenjak hari itu sesuatu yang gelap mulai tumbuh di dalam dada Qabil. Qabil langsung mendatangi Habil dengan wajah yang penuh amarah. Ia mengancam, "Aku akan membunuhmu." Tapi Habil tidak balas mengancam. Ia justru menjawab dengan tenang, "Jika kamu angkat tangan untuk membunuhku, aku tidak akan angkat tangan untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, dan dosa membunuhku itu akan jadi tanggunganmu sendiri." Qabil tidak paham saat itu bahwa amarah yang dituruti hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi Qabil tidak peduli. Hatinya sudah dikuasai oleh bisikan setan. Dan pada suatu hari yang tidak diketahui kapan dan di mana tepatnya, menurut sejarah, Qabil membunuh Habil. Untuk pertama kalinya di muka bumi ini, ada nyawa yang diambil oleh tangan manusia lain. Dan setelah itu Qabil berdiri sendirian, dengan tubuh Habil tergeletak di depannya, tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak, dan gagak itu menggali tanah untuk mengubur bangkai burung lain yang mati di depannya. Qabil menyaksikan hal itu. Ia baru sadar, celaka aku bahkan tidak tahu burung ini. Lalu ia mengubur Habil. Setelah kejadian itu, ia lalu pergi membawa Iklimah, kembarannya, dan meninggalkan tempat itu. Mereka pergi jauh, membangun kehidupan baru di tempat lain. Qabil tercatat dalam sejarah sebagai manusia pertama yang membawa dosa pembunuhan ke dunia ini. Dan menurut sebuah riwayat, setiap kali ada manusia yang dibunuh secara zalim, maka sebagian dosanya mengalir kepada Qabil.
karena dialah yang pertama kali membuka jalan itu. Kisah ini tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 27-31. Iri hati yang dibiarkan bisa mengubah seseorang menjadi sesuatu yang ia sendiri tidak pernah bayangkan. Qabil tidak lahir sebagai pembunuh. Ia menjadi pembunuh karena memilih untuk tidak melawan bisikan setan.